Baik, selamat datang di Jurnal Desktop, jurnal yang membahas seputar aplikasi bahasa pemrograman berbasis desktop dengan bahasa pemrograman Borland Delphi XE8. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membuat POM menu kategori. Kita lanjutkan dengan membuat POM menu dari subkategori. Jadi fungsi dari menu kategori ini adalah untuk mengelompokkan barang atau produk berdasarkan jenis kategorinya. Misalnya saja ada kategori bahasa, maka subkategorinya adalah ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan tabel subkategori? Kita masuk ke MySQL Workbench. Kita akan create tabel subkategori, di mana ada kode kategori. Bahwa kode kategori ini kita ambil akan secara otomatis dari tabel kategori. Ya. Ada subkategori. Nah, ini misalnya kategorinya A. A itu misalnya bahasa Indonesia. Subkategorinya bahasa. Kode kategorinya adalah bahasa. Subkategorinya adalah bahasa Indonesia. Deskripsinya bahasa Indonesia. Ini adalah kode daripada subkategori tersebut. Oke, kita jalankan ya. Ini create table tes subkategori. Kode kategori kita isi dengan 4 digit ya karakternya. Subkategori juga 4 digit, deskripsinya 75 digit. Oke, kita coba refresh. Ya, maka sudah terbentuk tabel subkategori. Coba kita select. Ya, ini ada 3 kolom, kategori, subkategori, dan deskripsinya. Kita masuk ke Borland Delphi XE8-nya. Kita klik pada project-nya, ada add new POM FCL. Ya, kita coba desain POM-nya. Kira-kira desain POM-nya seperti ini. Nah, kira-kira desain POM-nya seperti ini, ya. Dimana kategori ini kita menggunakan combo box. Nanti kita akan loop data yang ada di dalam tabel kategori. Subkategori ini juga nanti kita akan samakan dengan menekan tombol add, lalu akan keluar otomatis kode subkategorinya, sehingga kita tinggal menuliskan keterangannya saja. Ya. Terus di sini subkategori kita menggunakan tedit, kita namakan dengan t kode sub c, dan untuk keterangannya txt nama. Untuk simpan kita menggunakan komen cmd simpan ya. Untuk hapus juga sama, kita kasih name-nya cmd hapus. Nah, untuk komponen yang digunakan, ini adalah komponen yang digunakan. Kita menggunakan ada connection ya. Ada connectionnya 1. Kita akan menggunakan ada 2 ADO query. Yang pertama ADO query yang mengarah kepada tabel kategori. Yang kedua ADO query yang mengarah kepada tabel subkategori. Oke. Yang ketiga kita
kita menggunakan komponen data source. Yang keempat, kita menggunakan DB grid. Kita kembali ke form-nya. Oke, kita siapkan dulu. Adobe connection. Adobe query kita tarik. Adobe query. Adobe query-nya 2 ya. Adobe query lagi. Sama data source. Nah, supaya membedakan Adobe query yang mengarah pada tabel kategori dan tabel subkategori, maka namanya kita bedakan. Ini misalnya Adobe kategori sama Adobe subkategori. Name-nya kita ubah. Name ini Adobe kategori. Yang ini Adobe subkategori. Oke, kita konfigurasi dulu komponen Adobe connection. Seperti biasa pada connecting string, kita build, kita arahkan ke Microsoft ODBC. Lalu pilih MySQL Retail, root ya 1 2 3 4 5, tes koneksi. Ya, kita pilih DB Retail. Oke. Selanjutnya seperti biasa kita pilih login from-nya, kita postkan. Setelah itu connected-nya kita true-kan. Oke. Pada Adobe kategori SQL-nya kita ketik select pindah from T kategori. Kita lihat tabelnya benar T kategori. T kategori ya, supaya tidak salah. Oke. Setelah itu connection-nya kita arahkan ke Adobe koneksi. Ya. Aktifnya jadi true. Nah, untuk subkategori ini kita lakukan join table antara tabel kategori dengan tabel subkategori, ya, seperti yang sudah di desain pada diktat ini ya. Coba kita copy ini ya, kita pindahkan ke MySQL Workbench. Coba kita jalankan. Ya, ini jalan ya. Ya. Ini select A subkategori, A deskripsi, A kode kategori, B nama kategori, from T subkategori. Nah, ini dari tabel T subkategori dan T kategori B. Ya. Nah, kita akan mengambil nama kategorinya saja, ya, nama kategorinya saja. Ini where A kode kategori sama dengan B kategori, artinya dengan kode kategori yang sama antara tabel T kategori dengan tabel subkategori. Oke, kita konfigurasi. Ya, kita copy. Oke.
Habis ini kita connection-nya masukin ke Ado koneksi, aktifnya pause. Oke. Nah, data source-nya kita akan ke Ado subkategori. Namanya subkategori ya, bukan subkategori, tapi tidak apa-apa. Nah, setelah itu DB grid-nya, data source-nya kita arahkan ke data source 1. Nah, maka sudah terbentuk ya. Oke, kita tinggal coding. Kita simpan dulu. Save as. Ya. Unitnya subkategori. POM-nya POM subkategori. Name POM-nya POM subkategori ya. Setelah itu kita cek positionnya desktop center. Oke. Nah, skenario-nya adalah kita cek skenario-nya untuk subkategori ini ya. Oh, ternyata di diktat tidak ada skenario. Skenario-nya adalah kita akan panggil pada saat POM load menu data yang ada di tabel subkategori ya. Kita akan panggil yaitu pada saat event POM create. Oke, kita pilih pada saat on aktif. Nah, ini pada saat on aktif. Kita panggil Ado kategori. Ya, kita panggil Ado kategori aktif. Ya, ada kategori .sql clear select bintang from Ado kategori. Kita cek name-nya Ado kategori. Pada saat on aktif, lalu kita menggunakan while ya, kita menggunakan perulangan while di mana dia akan melooping while not Ado kategori .end of file, artinya dia akan melooping sebanyak yang ada pada tabel kategori, isi yang ada pada tabel kategori. Terus isi yang ada di tabel kategori dimasukkan ke dalam combo box dengan nama loop kategori .item add pilih yang ke 0, ini string, ini biar ada tanda kutip, pilih yang kedua ya. Pilih yang kedua. Oke, itu ya. Ini untuk menampilkan tabel yang ada pada menampilkan isi data yang ada pada tabel subkategori. Coba sekarang kita panggil di menu utama. Ini
master subkategori. Ya, kita panggil pom skor subkategori dot show. Oke, kita coba Ctrl Shift C, kita run. Oke, kita jalankan lagi, error. Seperti biasa ada yang gantung ini. Aduh. Kita lihat tab master subkategori. Nah, kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menampilkan isi tabel yang ada di dalam tabel kategori. Coba kita lihat di MySQL Workbench-nya. Select bintang from kategori. Ada berapa isinya? Ya, ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat di ini juga ada 4 ya. Oke, yang kedua kita akan coding pada tombol add ya. Pada tombol add ini sama seperti halnya kategori ya. Seperti halnya kategori. Cuman subkategori ini kita bedakan huruf depannya ya. Kita bedakan huruf depannya. Kalau pada tabel kategori itu kita awali dengan huruf G ya. Tapi kalau di subkategori kita awali dengan huruf S ya. Ini sama saja dengan huruf S ya. Ini tag-tag kode subkategori ya. Ini kita awali dengan huruf S untuk kodenya. Oke, kita coba jalankan. Ya, itu ya. Kita tinggal isi namanya. Kita akan coding tombol simpan. Sekarang kita coding tombol simpan seperti biasa ya. Untuk tombol kita kasih dulu variabel var kode kata ya, string. Setelah itu ya, kita cek apakah kode subkategori sama dengan kosong atau terisi. Jika terisi, maka lakukan pencarian ya, lakukan pencarian.
Ini select bintang from T subkategori where kode kategori sama dengan kode katag ya. Nah, kode katag ini ya ada lab string. Ya, ada menggunakan kata lab string. Maka lab string ini kita harus menggunakan uses. Kita tambahkan uses di sini. Ya, kita tambahkan uses di sini yaitu kita tambahkan string util ya. String util. Ya, ini fungsinya apa? Ini akan fungsinya mengambil dari kiri pada komponen combo box 4 digit ya. Nah, setelah kita cari kode kategori yang ada pada combo box dan subkategori yang ada pada tag kode subkategori, maka jika tidak ada, lakukan insert into. Ya, insert masukkan ke dalam tabel. Ini insert subkategori, kode subkategori dan nama. Ya. Nah, jika sudah ada ya, maka update data. Ya, maka update data. Nah, di sini kita ada pembuatan prosedur ya. Kita taruh prosedur juga kita di sini, yaitu prosedur tampil all ya. Subkategori ada subkategori untuk menampilkan select bintang from subkategori ya. Tapi ini bukan tes subkategori, tak bagusnya ya. Kita yang ini. Ini ya. Subkategorinya yang ini. Iya. Oke. Yang join relasi. Oke. Coba kita simpan. Kita jalankan. Error. Ctrl Shift C. Admin. Misalnya kita isi hukum pidana. Oke, subkategorinya hukum pidana. Ini bagian dari hukum ya. Kita add lagi hukum perdata. Kita cari sas agama Islam. Add lagi Hindu. Oh, Islamnya ketimpa ya. Nah, Islam 795 Buddha. Oke, cukup ya. Artinya coding kita sudah berhasil ya. Tinggal coding keluar nih. Kita kasih coding keluar adalah close. Nah, untuk update insert ini seperti biasa sama dengan seperti modul-modul yang lainnya. Kita terakhir coding untuk hapus data.
Ya, coding untuk hapus data. Ini kita coding jika kode subkategori tag tidak sama dengan kosong dan nama tidak sama dengan kosong, maka ada message dialog ya, MS dialog, apakah subkategori ini akan dihapus. Nah, ini kita menggunakan sintak delete from t subkategori where subkategori where t subkategori where txt kode subkategori. Ya, message dialog data sudah dihapus. Oke, coba kita cek dulu ya. Sebelum kita eksekusi tabel hapus ya, coba kita jalankan dulu. Admin ya. Nah, kita harus pada saat klik ini kita harus mengisi 3 tombol ini ya. Kalau kita klik hapus, maka hapus ini belum berfungsi. Ya, belum berfungsi. Coba kita cek. Kenapa tidak berfungsi? Ini belum dikasih else. Kode kata kode subkategori belum diisi. Admin. Admin. Nah, kode subkategori belum diisi. Nah, bagaimana kita ketika klik ini kita akan mengeluarkan kode-kode masuk ke dalam teksnya. Oke, kita masuk ke sini. Ya, ini pilih eventnya on cell click. Ya, kita isikan tag subkategori, ada subkategori, deskripsi dan kode kategori. Coba kita run. Oke, coba kita hapus. Yes, sudah dihapus. Ya, sisa 3. Oke, yang Islam kita hapus. Oke, sip ya. Ya, demikian tutorial membuat form subkategori pada aplikasi sistem informasi retail. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.